kita punya sejarah, kita punya budaya yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang harus tetap kita jaga, jangan dicampuri dengan klinik apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kita, tim penelusuran malam Kang Kenong. Malam ini kita berada di Dusun Janten, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Di sini malam ini kita akan melakukan penelusuran ke sebelah utara, tepatnya di belakang saya. Di situ nanti kita akan melihat beberapa patung-patung peninggalan Kerajaan Kediri. Dari masing-masing patung itu nanti ada arti dan Filosofi. Ada arti dan filosofi masing-masing yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman kita yang sudah teman-teman semuanya tahu. Beliau adalah saudara Mustafa. Monggo Mas Mustafa. Selamat malam Mas Mustafa. Selamat malam. Dan saudara Pak D. Ya elah, sampai kali sini. Selamat malam teman-teman, guys semuanya. Sampai lupa nama karena memang di sini dingin banget. Waduh, sangat enak ini. Jadi nanti seger. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan langsung ke belakang nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya masalah patung itu nanti artinya seperti apa, atau mungkin kita ada sejarah seperti apa, biar kita tidak lupa sejarah kita seperti apa dan kita lebih mencintai sejarah seperti itu. Oke, Pak D dan Siap. Mustafa. Ya, kita kupas semampu kita nanti semaksimal mungkin. Ya. Sama juga ini adalah beberapa persepsi atau mungkin data-data dari yang pernah kita kumpulkan. Iya. Nanti kalau memang teman-teman ada ini harusnya seperti ini, ini ada penambahan atau mungkin masukan lewat komen-komen di channel kita. Siap. Kang Kenong. Ya. Oke. Yuk. Oke, mari kita telusuri. Let's go. Monggo Mas Mustafa. Oke teman-teman, seperti ini suasananya. Masuk dipandu teman-teman. Sebelah sini. Masuk. Jadi ini sudah dibangun berarti ya. Kalau kalau penemuan awalnya memang nggak seperti ini ya. Penemuan awalnya memang dari waktu pertama kali itu kita dulu pernah ke sini, bahkan kita main ke sini dulu, kita ngobrol. Itu mungkin 1 tahun yang lalu. Sama dia Mas tunjukkan peninggalan situsnya Mas. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah dibangun untuk atapnya, untuk menghindari biar nggak ini ya, kena hujan, kena panas, melakukan batuan. Jadi sekarang tadi kan kita sudah lihat beberapa patung atau peninggalan yang ada di sini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke.
Oke, teman-teman sekalian, kita sudah ada di dalam bangunan yang tadi awal. Jadi di sini disekat menjadi 2 ruangan. Yang pertama itu di sana ada sebuah ornamen lingga kalau sebutannya. Nanti bisa kita kupas lebih jauh lagi. Nah, kalau yang ada di sini, yang dari depan kita ini adalah iya, 2 patung Narasinga kalau orang-orang menyebutnya. Tapi sebenarnya kalau di Jawa itu lebih Narasima, karena sima itu macan, harimau. Kalau singa itu kan singa, ya. Teman-teman tahu singa itu seperti apa. Jadi kalau di Jawa lebih identiknya itu sebenarnya macan. Jadi harimau, pengucapannya Narasima. Seperti itu. Jadi ini ada 2 tentunya. Mungkin monggo Mas Mustafa bisa menjelaskan untuk ini apa yang perlu kita ketahui dari 2 arca ini, patung arca ini. Monggo Mas Mustafa. Ini kalau dilihat dari bentuknya ini dulu ada pancuran. Karena ada lubangnya nih. Ya, Oke. lubang-lubang ini ada tempat Ya. air Mengalir Ya. keluar. keluar, kemungkinan itulah. Nah, ini ada lubang di sini, tembus ke sana, tapi kan Di belakang. iya, Ya, oh jadi ini tembus ke belakang ini. tembus ke belakang. Oh, iya. Mungkin airnya mancur ke sini atau ke belakang menurut Mas Opa? Mungkin kemungkinan seperti apa? Kalau lihat dari postur apa tuh bentuknya ini jelas maksudnya ke sini. Oh, ke muka ke depan muka, ya. Oh, jadi bisa saja kemungkinan kalau itu adalah air, mungkin di area kita duduk ya. ini pasir tanya pemandian. Ya. Oh, oke. Ya bisa. Ya seperti itu teman-teman. Karena kan posisi wajah dari ada ini ya. kan ada ke sini ya, ada Ke sini semua ya. Ini menghadap ke barat, ya ke barat ya. Barat. Ke barat. Seperti itu. Jadi kan mungkin air mengalir dari sebelah timur ke sini. Kemungkinan ini dulu ada salurannya untuk mengalirkan air biar masuk ke sini. Oke, seperti itu. Karena juga ini Mas Mustafa, nanti di sebelah timur itu juga ada selokan atau parit-parit itu. Ya. Nanti kita bisa tunjukkan ke teman-teman, Oke, ya kan? ya. Nanti mungkin ada korelasinya dengan kedua Ya, patung ini. Kan di sana juga ada sumber. Ada sumber, wah Ya. itu mungkin seperti Kita itu. ke sana juga kita korek-korek, mungkin ada salurannya ke sini. Di sini. Ya itu nanti teman-teman. Siapa tahu dengan adanya penelusuran Kang Kenong malam ini kita akan menemukan hubungan antara adanya parit, adanya sumber sama adanya kalau menurut Mas Bapak ini pancuran ya, mungkin pancuran itu. Siapa tahu bisa menambah wawasan kita atau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ini apa atau seperti apa, bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, seperti itu. Terus untuk ini pripun Mas, ini ada pecahan-pecahan apa tembikar-tembikar ini mungkin juga peninggalan ya Mas ya? Kemungkinan besar seperti itu mungkin peninggalan, mungkin sisa-sisa dari apa tuh pepatauan atau mungkin bangunan-bangunan di sebelahnya dulu Ya. kan sudah lama terpendam, Ya. kemakan usia akhirnya seperti ini, pecah-pecah seperti ini, Oke. pecahan guci juga. Ini mungkin Macam-macam. ya kalau dilihat ini ada nopo kayak tembikar atau kunci atau mungkin kendi. Jadi mungkin di sini dulu ada peradaban ya Mas. Kemungkinan seperti itu. Mungkin Kemungkinan ada yang tinggal di sini atau mungkin ada yang merawat padetan ini. Kalau mungkin raja atau putri-putri keraton datang untuk mandi atau mungkin datang ke sini kan harus ada ubur dampe untuk makan atau untuk apa. Oke. ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruangan yang selanjutnya, yang itu adalah arca lingga. Nanti kita ngobrol lagi di sana ya. Oke teman-teman, menunggu teman kita yang di ruang sebelah. Ini penampakannya atau wujudnya dari peninggalan yang tersimbolkan dengan lingga yoni atau linggo yoni.
Linggoyoni punya makna dibahasakan untuk simbol berkembang biaknya suatu kumpulan manusia. Ya, kalau orang dulu bilangnya adalah Linggoyoni. Jadi diberi simbol seperti ini. Jadi supaya tempat ini semakin banyak penghuninya, diberi simbol ini dan diberi apa ya, supaya orang itu tahu bahwa di sini itu dulu ada kumpulan orang. Monggo Mas. Gimana yang setelah dari situs ya Norosimonya tadi? Iya. Sekarang ini Mas, ini simbol Linggoyoni Mas. Iya. Jadi teman-teman biar tahu. Sangat berbeda ya teman-teman dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan kita dari penampakannya kita sudah tahu kalau itu adalah bentuk hewan, harimau seperti itu. Kalau yang ini lebih ke simbol Pak ya. Ya simbol. Lebih ke simbol Pak De ya. Lebih ke simbol dari laki-laki dan perempuan. Yang mungkin maknanya apa tadi Pak? Untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak, kesuburan. Itu atau suburan lah. Yang berkembang biak itu terlalu kasar ya teman-teman. Ya, untuk kesuburan yang mungkin maksudnya adalah untuk pelestarian biar lebih bisa semakin besar kan seperti itu Pak. Memperbanyak jumlah keturunan atau ya. menjadi sebuah koloni atau bilang seperti itu. Padahal kalau melihat peninggalannya ini adalah mungkin sebuah kerajaan ya. Kerajaan bisa dibilang ini dekat dengan istana atau kaputren, karena bisa dibilang kalau ada sistem pengairan itu bisa dibilang pemandian bisa, Matirtan bisa dibilang irigasi juga bisa. Atau kalau ada air berarti ada kumpulnya orang gitu. Karena air adalah sumber kehidupan Pak ya. Otomatis kalau ada air berarti ada kehidupan di situ Pak. Dan untuk kalau menunjang di peninggalan atau situs petilan dan yang satunya lagi itu menunjukkan bahwa ini peninggalan dari Raja Erlangga. Jadi tidak menutup kemungkinan karena simbol dari Raja Erlangga itu kan memang zamannya zaman subur ya. Banyak pengairannya itu mulai tertata, irigasinya mulai tertata. Ada lagi Pak De nanti yang teman-teman di berikutnya. Di lokasi sebelahnya nanti ada situs lagi yang menunjukkan bahwa memperkuat ini peninggalan kerajaan Erlangga. Iya seperti itu Pak De. Ya tentunya memang agak aneh ya. Kenapa kok sampai disimbolkan seperti ini? Kalau pemahaman saya Pak De ya, ini kalau ini Linggoyoni, kalau ini adalah simbol dari laki-laki dan perempuan, mungkin ini adalah simbol dari laki-laki, dan ini adalah simbol dari perempuan. Betul. Kan seperti itu. Bisa dibilang seperti itu juga. Dan karena kalau melihat strukturnya kayaknya bisa dilepas. Nah seperti itu juga, yang sana juga itu belakang kamera. Nah, sama seperti itu. Kalau yang sana lebih jelas ya. Iya. Cuman memang mungkin kurang lengkap penemuannya di sini. Yang sebelah sana belum ditemukan gandengannya yang seperti ini belum ditemukan. Atau mungkin itu lebih ke ini Pak. Kalau itu kan lingga, mungkin yang bawahnya itu lumpang. Bisa lumpang sama alu. Lumpang sama alu kan juga bisa diibaratkan sebagai lingga dan yoni. Nah, seperti itu ya juga. Dan ini banyak ditemukan di candi-candi Hindu Pak. Iya. Hindu Pak ya. Kalau sepengetahuan saya yang saya baca di literatur sejarah purbakala itu, kalau di zamannya Erlangga itu masih zamannya Hindu. Oh iya. Makanya simbol-simbol kayak ini. Sebenarnya kalau ini simbol-simbol seperti ini itu maknanya sebenarnya dalam Pak ya. Maknanya dalam. Kalau sangat dalam tapi sangat halus juga, karena dengan kata-katanya seperti itu dan simbolnya juga sudah
sudah sangat lain ya teman-teman. Iya. Kenapa ditimbulkan kotak seperti ini sama dikasih lalu seperti itu ada tambahnya seperti ini. Mungkin ini juga bisa berupa ada airnya, terus larinya ke sini, turun ke kehidupan baru kan juga bisa teman-teman. Bisa. Maknanya akan luas Pak De. Ya, sangat. Kalau mau digali lagi mungkin kita membutuhkan orang yang benar-benar spesial atau khusus mempelajari masalah itu. Nah peninggalan itu sejarah. teman-teman. Kalau memang teman-teman ada yang benar-benar tahu literasinya lebih banyak, kita kan ada baiknya kita sharing ilmu pengetahuan Pak De ya. Betul. Itu kalau sebatas kita ya seperti itu. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang menambahkan, monggo silakan. Karena- Oh, itu seperti ini. Kita akan tambah wawasan. Karena sangat tua teman-teman. sekali, Mas. Iya. Sangat tua sekali. Hmm. Jadi zaman Hindu waktu itu sangat tua sekali. Atau apa? Iya. Mungkin awal kerajaan Hindu ini. Iya. Satu sekali. kerajaan. Kalau yang samping-sampingnya ini juga mungkin pecahan-pecahan dari arca atau gimana Pak De? Kalau saya yakin kalau ini mungkin kelengkapan dari artefak sebelah-sebelahnya. Ya, Saya yakin ini- seperti itu. ini Cuman kan bentuknya- nggak mungkin kalau bentuk bentuknya aslinya nggak memang seperti belum ini. belum ditemukan semua. Jadi mungkin gambarnya atau sketnya yang lama itu masih belum bisa ketemu. Iya. Jadi dikumpulkan jadi satu seperti ini. Nggak tahu nanti kalau muncul lagi. Ya. Mungkin gandengannya Pak De, Mungkin gandengannya. Karena Oke. biasanya ini kalau situs atau peninggalan lama itu kadang susah digali, tapi biasanya muncul sendiri. Oke Pak De, mungkin itu teman-teman kalau penjelasan kita yang di peninggalannya itu dua. Nanti kita lanjut ke yang satu Oh iya, Pak De, ya. yang di Itu berupa apa Pak De? simbol raja kalau nggak salah. Pak De, sebuah patung ada. Sebuah patung arca yang menyimbolkan raja. Simbol raja Yuk itu. teman-teman kita cek, ya. Mari teman-teman, kita menuju yang situs berikutnya. Oh ini Pak De ya, untuk selanjutnya. Siap-siap ini betul ini. Oh iya. Ini jadi ini teman-teman yang ketiga itu. Ini sebuah arca, tapi kayaknya ini enggak full Pak De ya. Ini memang Itu bagian atas. memang kurang sempurna. Mungkin Patah atau kepalanya ini mungkin patah waktu penggalian atau juga mungkin belum ditemukan atasnya ini kepalanya sudah hilang karena gini teman-teman bisa bukan menjadi rahasia lagi ya, rata-rata kalau orang yang suka budaya atau mengerti budaya itu biasanya kalau menemukan kepala patung zaman dahulu itu biasanya kepercayaannya orang-orang ada yang percaya kepala itu ada mustikanya. Jadi kemungkinan Mas iya. bisa memang kepala ditemukan dulu diambil dulu gitu. Atau diambil mustikanya atau apa atau dijadikan orang-orang yang sempat percaya seperti itu. Ya menurut saya itu adalah orang-orang yang kurang bertanggung jawab Pak. Dalam artian Tapi sayang sekali Mas katanya betul. kalau ini lengkap patung ini kepalanya ada gitu. Ini kira-kira penampakan patung apa Pak? Ini kalau walaupun agak sudah mulai sedikit-sedikit ini Ya ini mungkin karena pelapukan Mas ya. yang Karena sudah lama ya. korupsi Iya. tahun udah berapa tahun kan nggak tahu ya. Mungkin ketemunya tahun berapa itu Iya. katanya 2 kali tahun 74 ketemu tapi ditutup lagi karena takut belum ada yang akhirnya iya. sekali lagi. Kalau menurut seperti ini kayaknya ini Bentukannya ya Pak ya. simbol dari Dewa Wisnu naik gunung Garuda atau Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana. Oh. Jadi yang di bawah bagian bawah ini Garuda Pak De. Yang saya tahu ini simbol menyimbolkan simbol dari seorang raja yang apa ya, yang kental sekali zaman itu. Biasanya Raja Erlangga itu memberi simbol dirinya itu kalau ada patung Wisnu naik Garuda itu simbolnya beliau. Karena beliau atau simbol kedewaan beliau Atau beliau seperti adalah itu. titisan dari Dewa Wisnu. Mungkin seperti itu ya. Karena apa? Beliau mungkin juga mau mengambil di zaman Hindu itu
kebijaksanaannya Iya pasti. ke sayapnya atau ke bawahannya. Oke, kembali ke patungnya Pak Cis. Kalau untuk ini kan kalau bagian bawah ini adalah Garudanya Pak Ya, ya. Yang duduk di atas ini adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Nah, seperti itu. Kalau mungkin teman-teman tahu yang Garuda Wisnu Kencana itu kan ada sayapnya, ada paruhnya. Ini kan kalau dari pandangan saya teman-teman itu kan depan ini enggak ada kepala burungnya ya Pak Dim. Mungkin juga itu ya patah atau gimana Pak Dim. Ya mungkin korosi. Faktor korosi sangat Pelapukan mempengaruhi sekali. Jadi, batuan berarti ya? pelapukan batuan. Iya. Jadi kurang sangat apa ya pengaruh dia Atau mungkin di sebelah pahatannya yang mau sebelah sini mungkin ada sayapnya Pak Dim. kemungkinan seperti itu bisa. Iya. Cuman kan kalau menurut seperti ini kan walaupun nggak sini kan kita bisa mencerna ini patung Dewa Wisnu naik Garuda karena di sini menimbulkan ini kan kelihatan kepalanya noleh ke sana, ini kakinya. Dewa Wisnu kan seperti itu. Iya. Garuda Wisnu Kencana. Iya. Seperti yang ada di global itu kan seperti itu. Itu ada kode Pak Dim misal itu ya. Mungkin ada yang lain Pak Dim di tempat ini peninggalannya. Atau mungkin kita muter-muter lagi mencari pengungsian yang lebih mendalam lagi. Mungkin daerah ini memang banyak sudah dihuni banyak penduduknya atau hanya seputar atau hanya mungkin ya hanya kaputaran saja atau sejenis itulah. Iya. Atau hanya patirtan untuk kalangan keluarga kerajaan atau gimana Ya. Kita coba lagi cari pembuktiannya di Tempat kita kan ini. Mari kita berkeliling teman-teman. Yuk, monggo Pak. Oke, tadi habis dari sana ya lihat Narasimo, terus filosofi dari Lingga, terus patung Wisnu beserta Garuda Wisnu Kencananya, simbolnya Raja Airlangga. Raja Airlangga itu berdasarkan namanya adalah sumber kehidupan. Jadi Raja Airlangga itu nama Airlangga sendiri itu kalau di filosofi sebenarnya adalah air, sumber kehidupan lah. Raja Airlangga itu banyak membangun patirtan di mana-mana di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan dia pada saat itu. Memang itu ciri khasnya Raja Airlangga. Peninggalannya sangat luar biasa. Nah, ini salah satu. Jadi dari tadi sana ada ciri-ciri patirtan, ada ciri-ciri dua tugu patung yang masuk ke patirtan, terus yang katanya Pak Topak adalah nanti keluar air dan sebagainya. Itu persepsi masing-masing, persepsi ada yang bilang persepsi itu adalah tugu masuk, ada yang bilang itu adalah nanti mancur keluar air dan lain sebagainya. Nah, ini di sini kita menemukan, bukan kita yang menemukan, tapi ya sudah ditemukan sama orang-orang sebelum kita ya, sebelum kami. Di sini ada semacam saluran irigasi. Nah, ini saluran irigasi yang sudah tertata seperti ini, bukan orang zaman sekarang yang nata, yang ini dulu juga gini. Jadi saluran irigasi ini kemungkinan adalah untuk membuat pembuangan air dari kolam menuju ke sungai. Jadi ke sana, ini ke sana, itu arahnya ke sungai. Nah, ini arahnya ke sana ke sungai. Ini salurannya, batunya besar-besar. Ini sudah ciri khas batu lama ya. Ini batu bata. Nah, ini batu bata. Ini ada kuningnya. Nah, ini batu bata. Aduh, kok rusak. Nah, ini ada batu bata. Ini ada merah-merah ini. Nah, ini adalah ciri khas batuan lama. Ciri khas batuan lama yang memang sudah ditata untuk kepentingan irigasi. Jadi kalau saya boleh berspekulasi ilmu kirologi, kira-kira dulu itu patirnya di sebelah sana, patirtannya di sebelah utaranya sungai, terus air pembuangannya itu dilempar ke sini, jebret ke sana. Ini ada sungai di bawah sini. Jadi kemungkinan kirologi kami,
ilmu kira-kira kami, kita tidak punya apa jenenge disiplin ilmu di situ. Jadi kemungkinannya ini adalah saluran pembuangan ke sana. Jadi kemungkinan di sebelah sana juga sudah dibebaskan tanahnya oleh pihak yang terkait. Mungkin di sana juga katanya sudah ditemukan beberapa patung yang sampai sekarang belum ada penggalian karena memang mungkin terkendala pendanaan, terkendala waktu dan lain sebagainya. Karena memang di Kediri ini banyak sekali ditemukan patirtan, pemandian yang di sini, yang di Merumbung, yang di mana Kepung, Pare dan lain sebagainya itu sudah mulai ditemukan dan rata-rata adalah peninggalan masa Raja Airlangga, yang kita tahu bahwa Raja Airlangga itu ciri khasnya adalah membangun tempat-tempat pemandian, tempat-tempat patirtan mungkin untuk kesejahteraan rakyatnya, pengairan dan lain sebagainya. Jadi habis ini kita kembali ke sana, mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Mas Doni, Pak Topa sama Pak D. Mungkin ada konklusi, ada kesimpulan dari perjalanan malam kita. Oh iya, ini perjalanan kali ini memang kita bikin spesial karena kita tidak membahas goib dan lain sebagainya seperti yang kemarin-kemarin, karena ini adalah tempat budaya dan kita tidak mau ada pencemaran, ada apa namanya, ada pembelokan persepsi, ada tentang tempat-tempat bersejarah, karena kita tidak mau tempat-tempat bersejarah itu menjadi tempat-tempat yang berbau klinik. Jadi kita punya sejarah, kita punya budaya yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang harus tetap kita jaga, jangan dicampuri dengan klinik apapun. Itu harapan kami yang satu channel ini, Kang Kenong ini. Jadi semoga orang-orang yang datang ke sini itu tujuannya adalah untuk melestarikan budaya, untuk nguri-nguri budaya, untuk mempertahankan sejarah ini. Jangan dicampuri dengan klinik apapun, jangan dicampuri dengan magis, mistis, goib dan lain sebagainya. Karena raja-raja terdahulu tidak membangun tempat seperti ini untuk klinik, tapi untuk kemegahan dan kebesaran kerajaan pada era zaman dahulu. Oke, lanjut. Ya teman-teman, tadi kita sudah melihat ada patung Narasima, terus patung Lingga, ada juga patung apa Pak Garuda Wisnu Kencana ya, seperti itu. Tadi teman kita Mas Juno kan juga sudah memberitahu kepada teman-teman tentang saluran irigasi seperti itu. Nah seperti yang saya bilang tadi, kita coba ngobrol Pak ya, Mas Topa ya, kita coba ngobrol itu korelasinya nanti seperti apa, atau mungkin kita bisa tahu kira-kira posisi pemandiannya di mana. Kalau menurut saluran airnya ada di sebelah sana, terus pancuran sebelah sini kan seperti Pak Deng kan. Iya. Apa kita nunggu Mas Juno ya? Iya, nggak Oh iya, apa-apa. ini Mas Juno. Monggo Mas Juno, monggo silakan Winara. Nah ini Mas Juno yang sudah tadi memberitahu pada teman-teman tentang saluran irigasi ya Mas Juno ya, pembuangan ya seperti itu ya. Kalau menurut Mas Juno kan ini tadi di sini kan ada ini Mas, pancuran patung yang menurut Pak Topa adalah pancuran airnya menghadap ke barat. Ya. Sedangkan untuk saluran airnya ada di sebelah timurnya ya, Mas Juno ya. Itu pembuangan ya, mungkin arahnya pembuangan ke sungai karena kan sebelah selatan dari situs ini kan sungai. Itu mungkin menurut Mas Juno kira-kira posisi pemandiannya itu atau mungkin patirtanya itu di mana ya Mas Juno? Mungkin kira-kira. Kemungkinan ya, kalau menurut saya kemungkinan itu dari arah patung tadi. Kita juga tidak pernah tahu patung itu awalnya menghadap kemana dan lain sebagainya. Mungkin karena terkena bencana alam dan lain sebagainya, atau udah zaman dulu kena akhirnya patung itu bergeser dan lain sebagainya karena kondisi alam. Yang jelas patung itu sekarang posisinya menghadap ke barat. Ada kemungkinan itu berpindah dari tempat posisi semula. Ada kemungkinan seperti itu. Kurang tahu, saya nggak bisa ngomong karena patungnya itu berat. Iya, oke. Nah, jadi oke lah kita anggap memang pintunya menghadap ke barat. Jadi begitu masuk ke timur, setelah itu mungkin ada belokan ke kiri atau ke bagaimana. Yang jelas kalau melihat posisi saluran pembuangannya itu dari utara ke selatan, karena sungainya ada di selatan. Ini ada di selatan situs. Kemungkinan setelah patung itu di belakangnya patung itu belok
kiri sedikit atau gimana, saya kurang tahu. Di situ nanti tempat patirtannya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk yang posisi lingga itu Pak De, Memang kalau ya, Mm-mm. posisi lingga seperti itu memang benar Mas. Memang benar. Oke. Kenapa? Karena patirtan itu cenderung ya Mas. Iya. Biasanya situs atau simbol seperti itu dekatnya dengan patirtan seperti itu. Oh, Gandengannya iya. seperti itu karena mungkin ya nggak hanya sekarang aja ya. Mungkin juga sudah sejak dulu kalau orang yang kelihatan seger kan gitu ya. Mungkin bisa disimbolkan untuk atau Kesuburan berarti ya. kesuburan Karena itu kan berhubungan beliau, dengan air. berhubungan dengan air. Air itu adalah sumber dari kehidupan berarti ya. Mungkin kalau setelah mandi atau mungkin ritual setelah mandinya itu kan kita nggak tahu juga. Mungkin Iya. dilambangkan dengan Lingga itu ya. linggayoni itu tadi. Oke. Jadi seperti yang Samen bilang di awal, Iya. ini situs ini banyak filosofinya. Iya, betul. Ini filosofi dari lingga, filosofi dari namanya patung tadi, patung Garuda Wisnu Kencana. Iya. Filosofinya luar biasa. Dan kami pengennya itu tidak ada unsur klinik apapun di dalam sebuah situs. Oke Iya. lah, monggo Anda mungkin melestarikan budaya dengan cara masing-masing. Iya, betul. Mungkin dengan cara bakar hiu, dengan cara bunga, monggo. Tapi pengennya kami, pengennya saya pribadi itu tidak ada bau klinik apapun di sini, goib dan lain sebagainya, tidak ada. Ya. Kalau misalnya di sini orang datang, wah di sana banyak pusaka dan ya wajar, memang itu benda peninggalan sejarah, memang Ya, sangat wajar. betul. Tapi jangan dicepui, jangan diambil. sayang Apalagi karena- kayak kepalanya. Yang kepalanya, iya, yang Ya, memang terpotong itu. waduh, Memang sangat arca Wisnu, arca Dewa Wisnu, biasanya kebanyakan di kepala memang ada batu permatanya, Batu permata, mustika, mustika. seperti itu ya. Kebanyakan memang ya itu simbol seorang dewa kan. Sangat Iya, wajar. betul. Dan itu dicuri oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab, ya itulah adanya. Kemungkinan itu dicuri kan seperti itu, atau mungkin dari awal sudah ditemukan tanpa kepala, atau mungkin seperti itu, mungkin kan kita juga belum tahu ya. Pak Ya. Jaya. Kan seperti itu. Ilmu kirologi kita kan kita nggak bisa menjawab Betul. seperti itu karena kalau kita tidak ada yang pasti, karena memang literatur yang pasti itu kan biasanya ditulis dalam prasasti, atau mungkin atau ada mungkin babat tanah Jawa, atau mungkin ada buku-buku seperti itu peninggalan yang lama yang memang menjelaskan seperti apa bentuk aslinya, seperti apa fungsinya. Kalau memang ada seperti itu kan kita bisa menjawab pasti yang seperti itu ya, Ya. misalnya gitu. kalau kita pengen lebih valid lagi ya kita sekali tempo mengundang orang berbakalan Atau teman-teman yang mungkin berbakalan ahli, diajak ke sini. teman-teman yang memang Iya, ahli dalam artian sudah mengerti, itu bisa urun rembuk lah di kita. Atau Seperti mungkin itu. kolaborasi masuk ikut acara kita ya Kak Popo. Monggo silakan. Itu akan menambah wawasan kita semua, dalam artian kalau kita untuk segmen seperti ini, kita segmen ke tempat bersejarah seperti ini, itu kan kita mengupas sejarah kan, seperti itu Mas Juno ya. Betul. Dan seperti pesan Mas Juno tadi, jangan mencampurkan literatur sejarah kita itu dengan klinik-klinik seperti itu, akan menambah bias dari sejarah kita itu seperti apa, gitu loh. Jadi ini malah abu-abu, ambigu. Iya, itu loh, seperti itu. Jadi kita tahu nenek moyang kita itu hebat, seperti itu loh Pak ya. Dengan semua kesenian, semua budaya yang tertinggal sekarang itu mereka hebat. Nah, tugas kita kan kita menelusuri seperti apa. Iya. Melestarikan. Bukan hanya yang ada di luar negeri aja ya peninggalan kayak di suku yang ada di luar negeri itu yang Ya, meninggalan di batu Mesir itu atau seperti piramida itu. Kita pun hebat juga. sebenarnya kita juga ada Iya. seperti itu peninggalan yang otentik juga ada. Iya. Bahkan mengandung cerita juga, penuh dengan simbol-simbol sama juga. Dan Lah, maknanya itu luas inginnya sekali. kita juga pengen sama. Mari kita Lestarikan. lestarikan Iya. budaya atau peninggalan zaman dahulu. Terus kita supaya semua generasi-generasi yang di bawah kita ikut melestarikan, ikut tahu, terus Iya. bangga dengan peninggalan-peninggalan bahwa di negara kita dahulu, peninggalan di negara kita. Berarti kita dulu pernah
jadi negara besar gitu loh. Jadi sebuah kerajaan besar di sini itu. Iya, seperti itu. Dan satu yang harus diingat ya sebelum closing ya. Iya. Nah, gini. Yang satu harus kita logika itu gini. Zaman sekarang yang bikin Jatim Park 1 2 3 kalau orang itu ya Jatim Park 1 2 3 terus Taman Mini, Ancol dan lain sebagainya. Pemiliknya, pembuatnya tidak membuat taman-taman seperti itu untuk klinik. Ya, ini kita beranalogi ya. Maksudnya benar. kita beranalogi kalau seandainya yang terjadi sekarang ini adalah yang terjadi pada zaman dulu. Nah, seperti itu, Jadi, membuat monumen-monumen. Raja Airlangga tidak membuat tempat ini untuk klinik, untuk Iya. goib, tapi untuk patertan, untuk mandi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin untuk diperuntukkan untuk Kesejahteraan masyarakat. Ah, Nah, seperti akhirnya itu. jadi ayo kita ubah mindset kita Iya, tentang tempat-tempat sejarah, tempat-tempat budaya, bahwa dulu Raja Airlangga tidak membuat tempat ini untuk goib. Kalau memang ada goib yang datang, wajar. Dan itu kenapa? Karena goib yang datang itu datang ke sini karena kita aneh-aneh gitu di tempat Betul. seperti ini. Kalau kita nggak aneh-aneh ya nggak Oke, masalah. boleh menambahkan Mas Juno ya. Seperti ini, kalau suatu tempat, contohnya kayak peninggalan bersejarah seperti ini, dan semua orang yang datang ke sini itu berpikiran bahwa di tempat ini kita nopo Mas lek ngarani ngalap berkah atau mungkin mencari pesugihan atau gimana. Kalau semua menyepakati seperti itu, makhluk-makhluk gaib pun mereka akan mempresentasikan diri mereka juga seperti apa yang kita pikirkan itu loh. Kalau kita semuanya beranggapan bahwa ini adalah tempat sejarah, mari kita lestarikan, mari kita jaga tempat bersejarah itu untuk mengenang nenek moyang kita, betapa hebatnya kita dulu. Maka lambat laun hal mistis-mistis itu juga akan mudah ya Mas ya. mungkin caranya- Minimal juga Iya. meminimalisasi pencurian Benda sejarah. Iya, benda benda sejarah besar. seperti itu. Jadi mungkin caranya Sayang sekali loh kalau kayak tadi ya patung Dewa Wisnu tadi ya, kalau seandainya ada kepalanya kan semakin lengkap ya. Bagus loh Pak. Kan Oh, lihat ini iya. bagus. Terus kita lihat Dewa Wisnu naik Garuda tanpa kepala kan ya juga nggak enak dilihat kan seperti itu. toh. patungnya ya ora ono sirahe. Lah makanya kuwi kan seperti itu. Jadi caranya menghormati mungkin masing-masing, tapi intinya adalah Ya. satu, bahwa kita lestarikan budaya, kita lestarikan sejarah yang sudah ada ini, jangan sampai diklaim oleh negara lain, jangan Itu sampai paling penting itu jangan Pak. sampai, jangan sampai terjadi pencurian dan lain sebagainya. Ya, Dan ingatlah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. benar sekali. Oke, Oke, kita teman-teman, terima kasih sudah mengikuti penerusan malam bersama Kang Kenong malam ini. Malam ini edisi spesial kita ke tempat bersejarah. nanti ada lagi, Mungkin akan kita teruskan di edisi-edisi yang kita lain. jadwalkan setiap seminggu sekali. Ya, kita akan membuat segmentasi seperti itu karena kita akan menunjukkan ini adalah tempat bersejarah dan ini adalah tempat yang ada goib-goibnya gitu. Segmentasinya akan jelas di sini. Seperti yang sudah kalian lihat di channel video-video kita yang lama, ya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Tetap hargai sejarah dan salam Oppo Masiki. Jangan lupa Jangan lupa. subscribe, Oh, iya. share and comment. Siap, seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.